Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Bukan personal, bukan pribadi, bukan untuk kalian sendiri, dan juga bukan request. Untuk tema saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan. Asik nggak asik ya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, cocok atau nggak cocok, tetap akan saya bacakan ya. Energi general bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Bisa tertukar ya, silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip supaya paham sepenuhnya dan kalian bisa menyesuaikan apakah bacaan kali ini cocok untuk kalian atau tidak. Lebih mengedepankan ya eh, logika ya, nalar daripada yang sifatnya halu ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini hanya pembacaan energi kartu tarot, hanya membaca energinya saja. Sesuaikan dengan kenyataan yang kalian alami. Oke, kita mulai ya teman-teman untuk melihat temanya kali ini apa. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan untuk kalian yang baru saja gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Julie Hakim Tarot. Kalian dari mana? Silakan tulis di komentar. Oke, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, komen, juga bunyikan tanda lonceng ya. Oke, kita lihat temanya apa. Semoga banyak yang ketarik energinya, banyak yang ketarik energi permasalahannya sehingga kalian dapat mendapatkan manfaat positif dari bacaan kali ini. Oke. Ada yang aling-aling ya. Facade. Ini bacanya gimana? Facade, fake it atau apa? Ini artinya ada yang aling-aling. Ini hasil dari browsing ya. Di sini ada batasan. Tedeng aling-aling itu kan kayak pembatas ya. Kayak sesuatu yang dipasang seperti benteng ya, supaya tidak bisa masuk, supaya tidak terlihat. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada batasan. Batasan ini bisa ada seseorang yang menghindar, bisa kalian bisa dia, bisa juga ini mengenai komunikasi ya. Ada yang menarik diri juga ada. Yang jelas ini ada pembatasan ya. Ada yang menghalangi, ada penghalang juga bisa. Tadi aling-aling itu penghalang kali ya. Perintang, perintangan juga bisa. Kita lihat bottom of the deck-nya, penemuan. Oke. Di sini discovery itu seperti mencari sesuatu ya untuk kayak menganalisa ya kayak Discovery Channel itu loh ya kayak yang di ini itu kan untuk mencari tahu sesuatu secara mendetail, dipelajari, diteliti seperti itu ya. Rupanya di sini ingin tahu ya, kenapa ada pembatasan, kenapa ada rintangan atau kenapa tidak ada komunikasi atau menghindari komunikasi ya. Sedang aling-aling ini juga bisa diartikan mungkin pemblokiran ya, kemudian silent treatment juga bisa ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Kalau kalian nggak masuk ke dalam cerita yang saya sebutkan tadi, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Sekali lagi ini adalah general reading, pembacaan rame-rame massal ya, energinya kolektif yang terbaca pastinya banyak energi ya. Saya bacakan mungkin yang dominan saja ya. Kalau untuk kalian yang ingin personal reading dibacakan untuk kalian sendiri, silakan personal reading pribadi ya. Konsultasi pribadi dengan saya secara langsung, interaksi langsung. Nanti caranya akan saya jelaskan di akhir video. Oke, kita lanjut ya. Cerita ini tentang pembatasan ya, bisa juga penghindaran, bisa juga saya artikan, ada yang membatasi lah entah dia atau kalian ya. Dan di sini salah satunya ya, salah satunya terutama adalah yang terbatasi ya, ini sedang mencari tahu ya, bisa kalian, bisa dia.
Kalau kalian yang membatasi, dia ingin tahu, ya, ingin tahu kalian itu kenapa membatasi, kabar kalian bagaimana, ya. Begitu pula sebaliknya, kalau dia yang membatasi, mungkin kalian sedang, ingin tahu bagaimana sih dia saat ini ya, kenapa dia tetap membatasi, kapan, pembatasannya ini dibuka atau dibongkar ya, bentengnya dibongkar. Apa kira-kira yang menyebabkan dia membatasi? Apakah pembatasan ini ada waktu jatuh temponya sehingga kapan dia akan datang ya, kapan dia membuka blokirnya, seperti itu ya. Ini hanya energi ya, saya membacakan secara umum. Silakan untuk kalian, bisa apa ya, mengasumsikan, mempersepsikan, dan menyesuaikan apa yang saya sampaikan dengan apa yang kalian alami, ya. Lebih mempercayai yang hal-hal nyata terlebih dahulu daripada yang sifatnya energi seperti ini. Ini hanya masukan ya, saya cuman berharap dalam, membacakan kartu tarot, bisa berbagi energi positif, wacana-wacana positif ya, untuk kalian bisa mengambil langkah dalam setiap permasalahan kalian ya, terutama yang resonate dengan cerita yang saya bawakan, dengan kartu tarot yang saya bacakan, seperti itu. Sekali lagi seperti biasanya saya mau mengingatkan, saya tidak membacakan jodoh, maut, rezeki, juga hal-hal yang belum atau akan segera terjadi tidak saya bacakan. Saya tidak membahas tentang itu karena saya meyakini itu adalah wewenangnya Tuhan mutlak dan kita sebagai manusia tidak punya kapasitas walaupun punya kemampuan, diberikan kemampuan atau kelebihan untuk itu. Karena dalam membacakan tarot saya menjaga akidah ya, keimanan kalian dalam beragama yang saya tahu adalah semua agama tidak memperbolehkan ramalan ya. Oke? Yang wewenangnya Tuhan kita nggak usah ikut campur, kita hanya melihat energi sebagai masukan positif. Lanjut. Kita lihat ya, seseorang. Saya lihat energi kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan saya lihatnya, kalian sesuaikan yang kiri atau yang kanan ya. Dia yang kanan atau yang kiri, silahkan kalian sesuaikan. Kita mau tarik energi siapa saja yang terbaca kali ini dalam kisah yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, tapi sebaiknya maaf, banyak ada yang bilang ya di komentar, "Kenapa tarot reader itu batuk-batuk berdeham-dehem?" Ya capek Rek, ngomong tok ya, ngomong itu ya capek. Kita lihatnya bukan kanan kiri kalian sama dia ya, kita lihat yang kiri yang terblokir, yang kanan yang memblokir gitu aja ya, kita sesuaikan. Kalian sesuaikan, kalian yang terblokir atau yang memblokir. Kita lihat yang terblokir terlebih dahulu. Yang terblokir terlebih dahulu. Siapa seseorang yang terblokir dalam artian yang terhalangi ya, yang terhalangi dalam artian karena tedeng aling-aling itu apa ya, bukan hanya blokir ya. Bisa kalian, sesuaikan ya, bisa juga seseorang yang menghindari, ya kan, orang yang silent treatment, ya, itu nanti yang sebelah kanan, ya. Tapi yang sebelah kiri itu korbannya istilahnya seperti itu, ya, kebalikannya dari yang kanan, ya. Yang terblokir, yang terhindari, kemudian yang, apa ya, yang didiamkan, ini yang kiri, ya. Kita lihat dulu yang kiri. Yang kiri orangnya seperti apa? Energinya seperti apa? Silakan kalian sesuaikan. Kalau nggak sesuai ya jangan. Yang kiri dulu ya. Makanya kalau nonton, terutama kalau saya itu ya, nggak pakai konsep kan. Jadi kalian harus simak baik-baik, jangan di skip. Nanti nggak paham. Waduh, yang kiri kenapa ini? Oke, judgment. Oke. Di sini judgment. Ya, judgment itu energi-energi kebangkitan. Saya lihat walaupun diblokir, walaupun dihindari, diabaikan, nggak direken ya. Saya melihatnya ini sudah mulai di fase-fase nggak begitu ngaruh lah.
kamu blokir ya terserah, nggak diblokir ya terserah. Saya sudah melewati fase-fase mungkin sebelumnya ya sedih, mangkel, marah, kecewa, nggak terima ya. Tapi saat ini kayaknya sudah biasa ya, sudah mulai, beradaptasi sehingga, sudah mulai apa ya, sudah mulai bangkit bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kiri energinya bagaimana? Yang terblokir, terabaikan ya, yang nggak direken, oke, two of sword. Iya, di sini energi yang kiri itu adalah seseorang yang sebenarnya bingungan, ya. Orang yang sebelah kiri sudah banyak hal yang pernah menjatuhkan, ya, menjatuhkan dia. Yang kiri itu, sering dijatuhkan oleh kenyataan, dijatuhkan oleh cerita hidup ya, perjuangannya juga lumayan untuk bisa bangkit. Seseorang di sebelah kiri itu adalah orang-orang yang sebenarnya orangnya itu ngalahan sih kalau saya bilang ya, ngalahan. Dalam artian itu nerimo, maksudnya, eee, mungkin awal-awal itu kayak nggak terima, kayak energi-energi perlawanan ya, tapi cukup cukup mampu untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan keadaan. Saya melihatnya orang yang kiri itu sering dalam situasi menunggu, stagnan, tapi tetap sabar ya. Saya melihat kesabaran di energi yang sebelah kiri ya, eee, tell the past and the future. Oke. Orang yang kiri itu bukan orang yang norak ya. Jadi orangnya itu, dalam menghadapi segala sesuatu itu dihadapi dengan, kepala dingin, dengan apa ya, berusahalah untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan keadaan. Mungkin karena ini ya, banyak hal di dalam hidupnya itu yang menempa dirinya sehingga orang yang sebelah kiri itu jadi orang yang sabar. Mungkin dulunya nggak sabar, tapi banyak fase dalam hidupnya membuat dia akhirnya jadi seseorang yang sabar. Saya lihatnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi yang sebelah kiri seperti apa energinya. Yang kiri itu sebenarnya sudah, orang-orang yang sudah mulai cuek ya. Mulai cuek sama sekitarnya, dalam artian bukan cuek yang negatif ya, sudah nggak mau ambil pusing dengan hal-hal, di luar dirinya yang sekiranya sudah nggak layak, nggak pantas untuk dipikirkan gitu loh. Oke oke, orang ini adalah orang-orang yang mungkin ya, dulunya pemikir ya, ada saat-saat di mana dia itu akhirnya jadi orang yang, bukan cuek, apa ya, bukan nggak mau tahu, tapi lebih ke easy going ya, easy going. Orangnya lebih ke easy going ya. Kalau memang perlu difikirkan, ya dipikirkan secara simpel, lebih ke simpel. Karena apa? Mungkin, keruwetan di dalam hidupnya selama ini sampai mungkin sekarang ya, itu sudah bermacam-macam. Orang ini sudah kenyang dengan namanya pengalaman hidup ya, sehingga dalam menghadapi sesuatu itu lebih nyantai ya. Kita lihat. Oke, the lover. Terutama dalam masalah cinta, orang ini sering dijatuhkan dalam hubungan asmara. Ya, walaupun bukan hubungan asmara, seandainya dia pernah mencintai, entah itu keluarga atau siapapun, sering juga dikecewakan, ya. Ketulusannya diabaikan, ya. Jadi orang ini adalah orang-orang yang tegar, ya, mampu bangkit dari segala macam keadaan yang dia jalani, ya. Kemudian saya lihat orang ini adalah orang yang penuh cinta. Saya lihat orangnya menarik, banyak menarik lawan jenis ya. Juga orang ini, kalau sudah cinta sama seseorang, dia akan setia ya. Ada bahkan yang kalau saking cintanya kadang-kadang memang posesif ya, sulit untuk melepaskan, wajar sih ya. Itu sih
energi-energi dari orang-orang yang di sebelah kiri yang terabaikan ya, yang terhalangi untuk komunikasi. Jadi ini ada pertemuan yang terhalangi ya, terhambat ya, kemudian, terblokir ada, terabaikan ngomong terus saja, aku ini abaikan terus saja ya, jangan diulang-ulang, itu kadang-kadang refleks ya, apa, nggak sadar ya, semaput. Ya kadang-kadang nggak sadar, mohon maaf ya. Kita lihat ya, untuk yang sebelah kanan, yang mengabaikan, yang membatasi, yang membangun pagar, membangun benteng, ya kita lihat energinya. Ini tetap energi yang blokir, energi yang tidak komunikasi, ya, menghindari komunikasi, menghindari pertemuan itu terus ya. Sudah seminggu lebih ya, kalau kalian yang ngikutin saya terus ya. Apakah ini nonton video saya terus? Sehingga energinya ya itu-itu aja. Ya, saya pengen ganti yang happy-happy gitu loh, ya. Yang baca juga bisa happy. Kita lihat ya, energi yang sebelah kanan. Energi yang sebelah kanan ini loh, yang sebelah kanan ini adalah orang-orang yang apa ya, kurang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, istilahnya seperti itu. Banyak eh, banyak nggak terima, banyak apa ya, suka berdebat beberapa ya, nggak semuanya, tapi yang saya lihat di sini ada energi seperti itu. Suka berdebat atau mendebat kalau memang nggak cocok sama dirinya, dia dia ini orang yang kiri tidak segan-segan untuk melawan, ya. Kemudian, orangnya itu, memegang prinsip, ya. Kalau disuruh ya, mengorbankan atau mengabaikan prinsipnya untuk sesuatu yang tidak sesuai, ya, orang ini nggak bisa, melawannya benar-benar, ya. Orang-orang yang, nggak takut juga ya, berbeda dengan orang lain nggak takut, ya. Agak unik sih ya orang yang sebelah kanan. Kita lihat lagi yang sebelah kanan. Siapa dia? Banyak ya. Saya lihat memang orangnya ngamuan juga sih. Ngamuan. Dia nggak segan-segan mengkonfrontir sesuatu kalau memang tidak sesuai dengan pemikiran ya atau prinsip-prinsip dia. Oke. Nggak takut gelut, ini nggak takut orangnya. Nggak takut gelut. Suka gelut mungkin ya. Gelut tahu nggak ya? Berantem. Ya. Father of Pentacles, orang yang kanan itu adalah orang yang pintar cari duit, pintar mengelola duit, ya. Dan dia mungkin banyak di sini yang memang tulang punggung keluarga, ya. Nggak cowok, nggak cewek, ya. Orangnya pintar cari duit, rajin cari duit, ya. Pintar mengelola duit, ya. Orangnya juga tulang punggung keluarga atau orang-orang yang bisa apa ya, memanage, orang yang bisa arrange banyak hal, orangnya multi talented sih kalau saya lihat, dan pinter ngomong juga sih, pinter ngomong ya, pinter ngomong, orangnya agak arogan ya, karena mungkin orangnya merasa bisa banyak hal ya, jadi mungkin beberapa orangnya arogan ya, beberapa mungkin ya, walaupun nggak semua ya. Orang ini memang orang yang agak kolot dalam hal untuk salah dan benar, dia itu pegang benar-benar ya, salah dan benar. Kemudian orangnya itu segala sesuatunya dipertimbangkan, tapi orangnya itu cepat dalam membuat keputusan, ya. Bukan saya bilang orangnya gegabah dalam membuat keputusan, tapi karena cara berpikirnya cepat, ya. Walaupun yang dilakukan itu bisa menimbulkan satu pergolakan sekalipun, ya. Tapi kan saya bilang tadi orangnya ini adalah orang yang pemberani, bisa dikatakan seperti itu. Jadi orang ini nggak takut kalau memang benar, ya. Oke. Di sini saya lihat orang ini memang mungkin ya, mungkin banyak yang secara spiritual ya, intuisinya sangat kuat ya, bisa tarot reader, dukun ya, paranormal ya, para hadirin sekalian juga ada. Orangnya kalau saya bilang tadi ada yang nggak gegabah, tapi ada juga yang gegabah sih di sini
ya. Orangnya adalah melakukan segala sesuatunya itu penuh pertimbangan, ya. Kadang-kadang kalau memang, luput, maksudnya salah salah prediksi, salah langkah, orang ini juga nggak segan-segan, mau bertanggung jawab, bukan orang yang pengecut, ya. Orang ini dari masa ke masa, ya, semakin naik tingkat dan naik terus, seperti tangga ini. Bisa dalam artian mungkin secara pemikiran, kedewasaan, ilmu-ilmu yang dia miliki, ya. Karena orang ini memang rajin rajin untuk apa ya, mudah menyerap, ya, mudah menyerap ilmu-ilmu, ya. Kemudian orang ini adalah pinter ngomong, bisa membuat orang lain percaya dan yakin dengan apa yang dia katakan, ya. Lisannya manjur, ya, lisannya itu, enak juga didengarkan. Orang ini juga beberapa, perhitungan, bukan saya bilang pelit, ya, suka menimbun, suka mengkoleksi sesuatu, kalau memang lagi suka sesuatu dia akan beli itu terus, ya. Kemudian orang ini sebenarnya orang yang rapuh di balik, ke pemberaniannya, sebenarnya orangnya juga ada sisi kerapuhan, ya, hatinya mungkin lembut atau mungkin nggak bisaan, ya. Kenapa yang kiri sedikit Bunda, yang kanan banyak? Bottom-nya ini cuma satu, ini bottom-nya banyak, ya. Ya, seperti itu, nggak mesti teman-teman, bukan saya pilih kasih. Oke, jadi seperti itu, yang kiri yang terblokir, terbatasi, terabaikan, yang kanan pihak yang mengabaikan, ya, membatasi, membuat pagar, seperti itu. Ini yang terpagari. Terpagari gimana sih? Pokoknya benteng itu, tedeng aling-aling itu tadi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebenarnya energi yang kiri kepada yang kanan itu sekarang seperti apa? Ya, kalau dia terbatasi seperti ini, bagaimana? Apakah dia sedih? Apakah dia, apa ya, yang kiri itu marah? Atau sebenarnya dia sudah, kalau saya lihat orangnya gampang bangkit ya. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, orang ini mungkin sedih ya, atau mungkin nggak terima atau apa. Tapi orang ini cepat kalau pemulihan, ya. Oke. Tapi kita lihat lagi karena tadi ada energi kepo, ya. Kita nggak tahu ya, justru yang membatasi ini malah yang akhirnya kepo, atau yang ini yang kepo ya, terbatas ini masih kepo, kenapa saya dibatasi, kenapa dia tidak menghubungi, kenapa dia menghindar, atau malah ini setelah mungkin memberi batasan, dia malah penasaran, lah kok ini cuek ya, kok ini cuek. Jadi ini ingin tahu juga gitu ya, kepo, ingin mencari tahu. Kita cek ya, bagaimana ceritanya supaya lebih valid. Ini apa ini? Kok kelihatannya nggak bagus? Pindah dulu. Saya lihat ya, langsung ambil kartunya, yang kiri dan kanan. Yang kiri dulu. Nggak saya baca dulu ya. Yang kiri terlebih dahulu. Saya mulai bosen teman-teman, jadi taruh reader teman-teman. Yang kiri ya. Ceritanya itu kadang-kadang tetap gitu ya. Oke. Yang kiri dulu. Yang kanan ya. Kalian perhatikan dan konsen fokus ya, fokus aja biasa tapi tetap rileks ya. Sama kartunya pada saat saya shuffle ya, semoga itu ngaruh ya, ngaruh sama energi walaupun ini general. Tapi ngaruhnya seberapa besar nggak tahu ya. Saya nggak research tentang itu dan saya juga nggak mau sok tahu dan meyakinkan kalian harus metenteng. Metenteng itu apa? Ya, fokus gitu ya. Sampai mendelik gitu ya di depan HP-nya ya, nggak usah kayak gitu. Coba kita lihat, oh terlalu banyak ya, saya nggak ambil yang terlalu banyak, saya ambil satu.
2 juga, enggak. Dua. Yang kanan agak rumit. Energi yang kanan kepada yang kiri. Oke. Oke, saya bahas ya. Sik menceng kabeh nggak enak dilihat. Jadi gini teman-teman, untuk yang sebelah kiri kepada yang kanan ya. Sebelah kiri saya lihat itu, ada The Snake di sana. The Snake itu ada masuk cerita-cerita yang kiri sebagai orang ketiga atau yang kanan sebagai orang ketiga ya, atau hubungan ini seandainya ini suami istri ya atau rumah tangga, ada hadir ya dari sudut pandang ini ya, ada orang ketiga ya. Jadi antara kanan dan kiri ini ada orang lain. Nah, seperti itu ya. Dan menurut yang kiri energinya kepada yang kanan, yang kiri ini sebenarnya sudah berusaha untuk, menjebol tedeng aling-aling ini, batasan-batasan ini untuk berusaha ke sini ya, berusaha ke sini. Nah, saya melihatnya energinya sebenarnya yang kiri ini sangat cocok ya, satu sama lain itu bisa saling punya banyak kesamaan. Kesamaan hobi, kesamaan kesenangan, kesamaan visi misi, kesamaan apa ya, banyak kesamaan lah mungkin sama-sama dulunya sekolah bareng, mungkin dibesarkan, bersama ya, tumbuh bersama di lingkungan yang mirip-mirip, banyak kesamaan ya, dan banyak kesukaan yang sama ya. Kemudian seperti berkaca satu sama lain ya. Kemudian di sini yang kiri kepada yang kanan ya, itu, merasa bahwa yang kanan ini kok sekarang jadi egois ya, mungkin yang kanan itu lagi ingin dengan dirinya sendiri ya, lebih kepada mungkin yang kanan ya, bagi yang kiri itu sekarang lagi sibuk kerja, lagi ya pokoknya nggak ingin diganggu sama yang kiri ya. Dan yang kiri merasanya ya setengah memaklumi, toh dia juga sudah usaha di sini sambil menunggu ya, menunggu ada ini membuka batasan ya, mulai mendekat atau tidak menghindar lagi ya, tidak mengabaikan lagi ya. Memang ada sih harapan-harapan dari yang kiri karena saya lihat dan saya rasakan yang kiri apapun konsep hubungannya, yang kiri ini lebih ke low ya. Jadi nggak terlalu menggebu juga. Bukan karena dia nggak cinta atau nggak sayang atau nggak ingin ya, tapi dia ini memang lebih orang yang apa ya, biasa biasa menghadapi segala sesuatu itu dengan low saja ya, dengan easy going, nyantai ya. Seperti itu. Energinya apakah dia ini getol untuk ke yang kanan? Sebenarnya pinginnya seperti itu sih ya, tapi di sini lebih banyak, pengertian, pemahaman, dan pemakluman terhadap yang kanan ya. Kalau menunggu, iya dia menunggu ya. Dia berusaha sebenarnya mungkin sudah ada usahanya ya, sudah ada usahanya. Sekali lagi ini general ya, belum tentu untuk kalian, silahkan kalian sesuaikan, kalau memang tidak sesuai jangan dipaksakan dan nggak usah ngotot ya. Jangan kegeeran, jangan kebaperan, kehaluan bahwa ini bacaan hanya untuk kalian, oke. Saya cuma mengingatkan ya. Jadi kalau bukan seperti ini yang kalian lakukan, yang kalian, rasakan ya, berarti bacaan ini untuk orang lain, bukan untuk kalian. Oke, lanjut ya. Untuk yang kanan ya, yang kanan ini, membatasi atau menghindar, membuat benteng karena apa? Merasa tidak nyaman mungkin dengan ke-easy going-an ya, kenyantaiannya yang kiri ya. Karena saya merasakan yang kiri itu sangat nyantai, seakan mengabaikan mungkin bagi sudut pandang yang kanan, sehingga sangat frustasi, hubungan kok gini, kayak nggak ada effort, memang orangnya nyantai banget ya.
bisa dikatakan mungkin dari sudut pandang yang kanan, yang kiri itu orangnya, apa ya, nyepelein gitu, ya. Padahal enggak. Nah, yang kanan ini sebenarnya, eee, nggak bisa dipungkiri, perasaannya kepada yang kiri itu juga masih ada, masih kuat. Terlihat bahwa banyak banyak hal-hal yang dia ingat tentang memori, tentang apapun dengan yang kiri. Seperti ini, seperti saya sampaikan biasanya, heart with the key, ya. Di sini, ada harapan-harapan sebenarnya bisa bersatu lagi, ketemu lagi, ya. Tapi selama ini tidak berusaha, ya, walaupun ini yang memasang benteng. Jadi gini, pasang benteng, tapi juga sambil tes ombak. Ini usaha atau enggak? Sementara ini enggak usaha, ya sudah, ini juga diam. Jadi ini sama-sama diam-diaman. Sebenarnya di sini kalau ini mau masuk ke sini, ini pun sebenarnya juga nggak nolak loh, nggak nolak ya. Ini lebih kepada lebih ego saja ya. Ego dan, ego juga ingin ingin apa ya, karena sudah nggak nyaman juga. Jadi silakan kalian pilih dan pilah mana yang bagian-bagian yang saya sebutkan tadi itu yang cocok saja ya. Sehingga bacaan ini lebih nyaman untuk kalian ya, bukan bikin berdebat dengan pikiran kalian. Saya nggak ngajak berdebat ya. Jadi diambil yang menurut kalian resonate saja, bagian yang menurut kalian menyenangkan saja. Selebihnya buang saja, anggap saja bacaannya untuk orang lain ya. Lanjut ya. Di sini yang kanan itu pikirnya gini, Eee, kepada yang kiri, kalau kamu memang nggak datang ya, kalau kamu nggak berusaha juga, kublokir, kukasih benteng ya. Ini ini agak ironis sih, yang sini ini membangun satu benteng, membuat tedeng aling-aling, menghindar, tapi juga ada energi ingin dikejar. "Gimana sih Bunda?" Loh banyak kayak gitu ya. Apakah itu drama? Kadang-kadang juga enggak sih ya. Sambil juga, orang yang kanan itu sambil melihat apakah orang ini ada usaha atau enggak. Kalau dia cinta, kalau dia memang niat, ya dia akan ngejar, kalau enggak berarti kan nggak niat. Sementara kalau ini yang nggak niat, yang kiri nggak niat, yang kanan kenapa? Nggak ada masalah juga, dia akan, memulai hidupnya lagi, ya, dengan orang lain mungkin, dengan hal-hal yang lain yang dia sukai, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ini lebih kepada energi yang sama-sama, memegang erat apa yang, prinsip-prinsipnya sendiri, karakternya. Jadi tidak tidak saling mempengaruhi satu sama lain, ya. Punya karakter sendiri-sendiri dan memegang, prinsipnya masing-masing, ya. Podo kerase, nggak apa-apa sih. Ya, kalau itu nyaman, ya nggak apa-apa. Tapi yang kanan ini, ya energi yang ke kiri, tidak bisa dipungkiri memang selalu teringat ya. Walaupun sudah yang kanan itu pihak yang membatasi ya, tapi bukannya lupa, ya, bukannya benar-benar benci, enggak. Cuman hubungan, sebelumnya mungkin ini kurang effort ya, jadi ini lelah gitu loh. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Yang kiri maunya gimana? Apakah yang kiri, akhirnya mau berusaha lebih ya, supaya yang kanan tahu bahwa ini itu sebenarnya masih niat ya, bukan easy going, bukan cuek ya, bukan nyantai ya. Coba kita lihat, apakah dia tetap nyantai? Kita lihat. Apakah yang kiri tetap nyantai atau mau berusaha lebih ya? Teman-teman, sampai sini kalian yang belum subscribe, nggak lupa di-subscribe. Saya cuma ngingatin loh ya. Oke, gini, kalau yang kiri ini kayaknya sudah berusaha ya. Menurut yang kiri, dia sudah cukup usahanya, ya. Dia punya limit juga, ya. Dan di sini ada pikiran dari yang kiri. Hubungan kita kok gini-gini terus ya, ya. Satu menghindar, satunya ngejar, satu ngejar, satu menghindar, ya. Sekarang giliran yang kiri yang sedikit mengejar, ya. Tapi nyantai sih ngejarnya ya, artinya ngejar itu, eee apakah dia juga mencari tahu? Ya mencari tahu tapi nggak lebay ya.
caranya itu nyantai, ya. Lebih banyak mendemnya sih. Oke, kita lihat. Sebenarnya yang kiri ini, ya, ada, saya lihat ya, ada usaha-usaha yang seperti, apa ya, kalau fox itu kan rubah ya, biasa rubah itu menangkap mangsa itu kan diintip-intip kemudian ditangkap, set, pernah dia lakukan. Dalam artian mungkin yang kiri itu pernah melakukan hal-hal contohnya ya, kalau terkait dengan komunikasi ya, pakai nomor lain kek, ya, pakai pakai intrik-intrik lah, ya, atau mungkin sudah mendekati atau sudah berusaha mendekati ini dengan cara-cara apapun ya, sudah dia lakukan, sering ya. Sudah sering. Mungkin tanpa sepengetahuan yang kanan, ya. Oke. Nah, di sini, tapi dia itu selalu bentar teman-teman. Nah kan, nah kan, nah kan, nah kan. Oke, nanti saya jelaskan. Yang kiri ini, orangnya itu kalau saya bilang nggak jahat ya. Jadi kalau memang saya sudah berusaha tapi kau tetap membatasi, ya aku positive thinking-nya gini aja, kamu berarti tidak mau sama aku, mau bahagia dengan dirimu sendiri, dengan kehidupanmu sendiri. It's okay, nggak apa-apa. Tapi jujur aja ya, saya itu masih berhasrat ya. Hasrat ini nggak selalu seksual ya. Hasrat itu maksudnya masih punya perasaan yang besar sama kamu ya. Tapi jujur saja, hubungan kita itu memang banyak halangan. Saya nggak tahu, silakan kalian sesuaikan sendiri konsep hubungan kalian bagaimana ya. Bersegi kah, cinta terlalang, sembunyi-sembunyi, atau rumah tangga tapi banyak halangan ya. Dan saya itu berharap ya, berharap hubungan kita itu tetap stabil ya. Mungkin saya itu punya banyak kekurangan ya, tapi saya juga berproses. Mungkin kamu pun juga nggak betah ya, saya juga nggak bisa memaksakan kamu. Di sini ada man and woman, dalam artian, dan di sini the ring, dan di sini the bear. Orang yang kiri itu sebenarnya pikirannya simpel aja ya, simpel aja bahwa kalau memang kamu nggak mau, ya sudah, mungkin kamu tidak bahagia denganku dan aku tidak memaksakan kamu, ya. Sebenarnya yang penting bagi aku, kita bisa kok kalau bersatu atau bersama lagi, ya. Karena apa? Kita itu satu sama lain saling mengisi, ya. Dan jujur saja, aku ke kamu itu memang sangat, apa ya, hubungan kita itu mungkin sudah lama ya, kalaupun masih sebentar, rasanya sudah lama dan aku sangat klik sama kamu ya. Hatiku, pikiranku itu sebenarnya terkunci sama kamu. Jangan bilang kalau saya itu tidak stres atau tidak kepikiran kamu, cuman saya lebih menyikapi dan ambil, sisi positifnya saja ya. Kalau memang bersamaku kamu tidak bahagia, aku tidak bisa memaksakan ya. Dan kalau kamu pikir ya, aku selama, kau tidak bersamaku ya, aku juga tidak bersama orang lain kok, ya. Karena bagiku kamu adalah satu-satunya orang yang, membuatku nyaman. Itu sih, ya. Coba kita lihat ya, eee, yang kanan itu maunya apa kepada yang kiri ya, energinya mau ngapain ya. Apakah ini tetap akan memblokir atau membatasi ya karena sudah saking kerasnya pegang prinsipnya ya, atau akhirnya melemah karena apa? Saya lihat di sini sebenarnya bukan melemah ya. Orang ini sebenarnya juga bukan orang yang, eee, keras-keras banget. Kalau memang yang kanan mau datang ya mungkin mungkin ya, mungkin bisa bisa dibicarakan lagi ya, bisa kalau enggak ya saya sama orang lain pun nggak apa-apa, atau saya mengalihkan pikiran saya untuk hal yang lain bukan sama kamu aja ya. Tapi kita lihat ya, untuk, kanan ya kepada yang kiri, sebenarnya apa yang ingin dia usahakan, apa yang ingin dia lakukan ya. Kalau terkait dengan hambatan-hambatan ya, ini sudah berusaha ya, kemudian berusaha dengan banyak cara ya, tapi kalau memang nggak bisa, eee, bukannya orang ini mundur ya, tapi lebih ngambil pikirannya itu diarahkan kepada hal yang positif ya, sehingga orang ini bisa menyikapi, situasi kondisi bersama yang kanan itu lebih lebih apa ya, lebih nyantai ya, tidak kemerungsung, tidak panas gitu ya. Coba yang kanan ya, usaha atau apa yang ingin dia lakukan terhadap yang kiri.
yang dia usahakan, ya, usahanya apa, maunya apa, mau ngapain, kita lihat. Orang ini kekeh ya, kekeh dalam artian bisa dikatakan kekeh dengan prinsipnya bahwa, "Ya aku nggak mau dong seperti menjilat ludah kembali, saya mau buka blokir atau saya mau ya saya yang harus datang ke kamu," ya. Saya tetap akan berdiri di sini, di mana saya memegang prinsip-prinsip saya, kalau kamu datang monggo. Jadi orang ini tetap keras ya. Coba kita lihat ya. Saya diblokir tanpa masalah, Bunda. Tanpa masalah. Kalau tanpa masalah, ya. Kalau tanpa masalah, tiba-tiba dia ngilang, ya bisa dikatakan orang ini memang tidak merasa tidak nyaman sama kalian, mungkin tidak pernah dikatakan, itu aja. Karena di sini cuman masalah, apa, energinya seperti yang saya omongkan tadi ya, kalau masalahnya berbeda, ya seperti itu ya. Jadi kalau dia pergi, membatasi, menghilang, menghindar tanpa masalah ya. Kenapa itu Bunda? Saya lihat orangnya memang tidak nyaman sama yang kiri, gitu aja, so simple. Frustrated in a relationship ya, dan ego, mendengarkan egonya dia ya, atau dia merasa ini terlalu ego, tapi dia mungkin tidak bisa menyampaikan sehingga pergi. Apakah ada orang lain? Ada yang seperti itu ya, karena dia terikat secara, jiwa atau, komitmen dengan orang lain. Oke, lanjut ya. Di sini ada gesang teman-teman ya, yang kanan apa yang mau dia lakukan sehubungan dengan yang kiri. Orang ini cari senang, cari nyaman aja ya. Kalau kau tidak datang ya, akhirnya di sini saya nggak menemukan titik temu antara kanan dan kiri ya. Sendiri-sendiri akhirnya energinya. Di sini ya sudah, ya saya cari kebahagiaan saya sendiri ya. Cari duit kek, melakukan hobi, berkumpul sama teman-teman kek. Yang jelas saya tetap bersikeras dengan keputusan saya. Ya. Lanjut. Apakah tidak ada cinta ya yang kanan? Nanti kita lihat ya. Kalau yang kiri sih, oh sudah keluar. Saya nggak mau. Bukan hasil lompat ya, jumping card. Kalau yang kiri saya lihat sih perasaannya besar, cuman bisa menyikapi. Teman-teman, gini, kalau saya lihat, kalau ini yang kanan sudah pada satu titik di mana dia memang nggak bisa lagi, dalam artian bukan dia menjilat ludah kembali ya, terus kemudian membuka blokirnya. Tapi kalau yang kanan itu merasanya gini, kalau memang aku pengen datang kepadamu, bukan berarti saya itu lemah atau kalah ya, karena, apa yang saya lakukan, saya memblokir, saya buka-buka sendiri ya. Tapi lebih kepada mungkin ada rasa kasihan, ada mungkin juga hatinya sudah luluh, karena ini orang ini memang orangnya ada kerasnya ya. Tapi kita nggak pernah tahu, sekeras apapun seseorang ya, Tuhan itu Maha membolak-balikkan hati ya, di mana mungkin pada saat Tuhan membalikkan hatinya, melembutkan hatinya ya, orang ini bakalan datang ya. Atau bahkan ya, orang ini memang datangnya atau yang dia usahakan, yang dia prioritaskan adalah orang-orang yang bagi dia adalah layak menurut sudut pandang orang kolot ini ya, orang kaku ini. Jadi kalau memang orang ini tidak segera datang karena mohon maaf kalau ini tadi di sini ya yang kanan itu energinya begini, mungkin ini akan ke sini. Ini rider ini memang kartu pesan, kartu datang ya, tapi, kalau arahnya ke sana mungkin akan banyak cerita dulu, harus melewati cerita-cerita atau skenario yang lain sehingga ini bisa nyampe ke sini ya, naik kuda ini loh ya. Ini adalah energi-energi, datang, pesan, kabar ya, mungkin akan memberikan kabar, tapi, bukan berarti dia itu akhirnya mengalah atau kalah, tapi dia mungkin tergerak hatinya memang untuk bisa saya nggak tahu ada kejadian apa ya, mungkin ada terkait dengan anak, bisa dengan energi kekanak-kanakan mungkin dia akhirnya apa ya, ingin bermanja atau lupa ya, lupa bahwa dia itu orang ini kan, walaupun keras, berprinsip ya, kadang-kadang kalau sudah terlalu lama, orang ini, lupa kalau pernah marah sama orang, ya, atau pernah tersakiti sama orang.
Orangnya mudah memaafkan, ini yang sini, ya. Kalau ini lebih ke positive thinking, orang ini, lebih ke lupa akan amarahnya, lupa akan dendamnya. Orang ini bukan pendendam soalnya, ya. Jadi seperti itu, yang ingin dia lakukan itu terutama kalau memang dia memang cinta, pasti dia datang, ya. Ini mungkin fase-fase di mana dia ini, ingin memegang teguh ya yang dia, yakini gitu ya. Kalau soal cinta, saat ini orang ini memang mungkin ingat ya, ingat kalau cintanya dia lagi nggak mikirin cinta, mungkin ya masih ada rasa-rasa, cuman dia lebih, terfokus sama hal-hal lain yang sifatnya membahagiakan untuk dia, walaupun itu tidak ada kaitannya sama kiri. Kalau yang kiri lebih mengambil sisi positif dari kejadian atau situasi kondisi ini, mungkin memikirkan bahwa, "Oh ini mungkin lagi bahagia," tapi memang iya, ini mencari kebahagiaan, mungkin sedang sibuk atau apapun sehingga tidak terlalu terlalu fokus kepada yang kiri, ya. Jadi di sini kalau bisa saya katakan energinya memang sendiri-sendiri dan terpisah, ya. Sulit untuk menyatu untuk saat ini, saat kartu ini ditarik, ya. Coba, memangnya, ini memang masih mau berusaha atau tidak? Kalau tadi bilangnya, "Aku sudah mengusahakan," tapi ya sudah biarlah, kalau ini memang sudah bahagia tanpa aku. Tapi apakah dia masih mau atau enggak, ya. Terus kita lihat yang kanan masih mau apa enggak sama yang kiri, kalau saya lihat sih masih mau, ya. Sekalipun yang kanan ini mungkin sudah berusaha mengalihkan seperti yang saya sampaikan tadi, mengalihkan sama orang yang lain atau kegiatan yang lain, ya. Orang ini tidak menutup kemungkinan kalau memang ini menyenangkan bagi dia, dia akan datang atau, akan membuka batasan, ya, gitu. Tapi kita cek, ya, untuk memperjelas. Terus kita mau lihat apa rencana kau, ya, rencana kamu. Yang kiri kepada yang kanan. Rencana bisa diwujudkan, bisa tidak. Bisa sebenarnya niatnya untuk mewujudkan besar ya, tapi ada hal-hal lain atau faktor lain yang menggagalkan ya. Tapi ini hanya baca energi. Aminin yang baik-baik saja ya. Release your ex. Ini sudah nggak mau pusing ya, nggak mau pusing. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Yang kiri ya. Walaupun di sini ada there is a strong magnetic attraction here. Walaupun di sini secara perasaan masih besar, lah ini nggak mau ya, aku sudah usaha ya sudah, lelah mungkin ya, ya nggak apa-apa ya, apa mau dikata. Coba yang kanan, harus saya shuffle lagi ya. Nah, yang kanan, apa rencana dia? Kalau ini yang rencananya ya mungkin dia mau healing ya, mau berusaha melupakan, toh saya sudah usaha tetap ada pembatasan lagi mana lagi, apa yang bisa saya perbuat, ya sudah biarlah kau bahagia dengan ini pikirannya kan positif ya, mungkin saya harus healing, mungkin saya harus hancur dulu nggak apa-apa wis, yang jelas saya sudah lelah untuk berusaha, ya sudah saya lepaskan saja ya. Yang kiri mungkin seperti itu. Yang kanan. Yang kanan itu juga repot ya. Dia yang membatasi, tapi di sini ingin ada komunikasi maksudnya, ingin adanya, eee, ingin ngomong. Ya maka dari itu mungkin ini the rider ini ya, mungkin ini kalau nggak betah, seperti yang saya bilang tadi, pencarian. Mana tadi? Mana sih tadi? Oh ini ya, ini ya. Jadi rupanya ini kalau soal discovery, pencarian, mempelajari, cari tahu ya, research ya, penelitian, penyidikan, pengawasan, pengintaian, ya anggap saja seperti itu ya. Yang kiri kan sudah juga pernah melakukan ya, tapi mungkin sangat ini membatasinya banget ya. Jadi mungkin tidak bisa menembus batasan itu. Ya, ya sudah, mungkin ini ada energi nyerah, tapi lebih pikirannya bukan nyerah, kemudian nggak suka, enggak, tapi lebih ya sudahlah, gimana lagi. Kalau yang kanan ya kepada yang kiri, dia itu memang discovery-nya ya, mempelajarinya, atau mungkin mencari tahu ya, atau mungkin mempelajari dari kasus ini, hasilnya adalah, "Kok ini ya diem aja ya?" Akhirnya di sini jatuhnya lebih ke penasaran ya. Makanya kalau yang kanan ini penasarannya banget ya,
atau mungkin dia sudah berusaha mengalihkan dengan hal lain, sibuk ya. Ada saat-saat tertentu orang ini akan teringat banget sama yang kiri ya, dan kalau memang nggak kuat dia akan, eee, tanya akhirnya ya, luluh segala kekolotan dan prinsip-prinsipnya dia, kekakuannya dia, akhirnya tanya, "Loh kenapa kamu kok kok, nggak berusaha?" Atau mungkin konfirmasi lah ya. Akhirnya ini yang membuka-buka sendiri, artinya seperti itu ya. Karena sebenarnya yang ini, kalau dibilang perasaannya besar enggak, tapi rasa penasarannya orang ini besar, ya. Jadi kamu tak blokir kok diem aja ya, akhirnya yang blokir ini tanya-tanya sendiri ya. "Kenapa kamu kok nggak berusaha? Tak blokir, berarti kamu nggak cinta lah, apalah." Nah gitu ya. Tapi kalau memang, saya rasakan ya energinya tidak mau ngajak berantem sih, walaupun orang ini kalau berantem oke aja ya. Tapi, bisa jadi ya teman-teman ya, orang ini kalau diajak ngomong kadang-kadang ya nyolot, ada beberapa yang seperti itu ya. Bisa-bisa kalau, ini makanya ini mungkin lebih tahu ya tentang yang kanan karakternya kalau makanya agak ada pembiaran ya, wis biarin wis ya, biarin dia memblokir ya daripada saya untuk, maju ke sini nanti malah dia marah-marah, takutnya malah ngajak berantem ya. Yang kanan ini kepada yang kiri, ada rasa kayak nggak terima, "Kamu ku abaikan kok kamu nggak ngejar." Ada juga beberapa yang seperti itu walaupun nggak semua ya, jangan jangan, layer dulu ya. Jadi, ada yang seperti itu, ada juga yang enggak ya. Tapi yang membatasi di sini, akhirnya juga ada luluh ya, ada fase-fase luluh di mana dia akhirnya, justru yang mendekati yang kiri, gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Kemudian sarannya apa Bunda atau masukan positifnya? Afirmasi positifnya apa? Jadi gini ya, untuk orang-orang yang memang masih mempunyai perasaan yang besar ya, setiap permasalahan itu diselesaikan. Kalau memang, komunikasi itu tidak bisa, serta-merta terjalin dengan baik, ya memang harus dibangun ya. Kalau memang sudah bertahun-tahun tidak bisa ya, ya berarti kan harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau memang masih cinta dan masih mau mengusahakan hubungan itu ya monggo. Tapi kalau memang usaha itu timpang ya, salah satu saja yang berusaha yang satunya tidak, ya berarti kan, ngapain kerja bakti, cari capek ya. Ya berarti harus mengikhlaskan kan gitu. Jadi kalau memang ya dalam satu hubungan tidak ada kerjasama, terus kemudian ego, kemudian pakai drama yang blokir lah, padahal masih cinta lah, terus ingin dikejar lah, itu saya kira sudah nggak zamannya seperti itu. Contohnya ini, kalau memang ini nggak mau benar ya, ya sudah nggak usah cari tahu apakah dia saya blokir bagaimana keadaannya. Ya nggak usah, lah ya ini yang blokir kok, ya sudah, kalau memblokir atau membatasi ya berarti kamu nggak mau sama ini. Jangan jangan berharap untuk dikejar atau ini ada effort untuk ke sini. Mungkin ini seperti semacam tes ya, tak blokir atau mungkin tak tak abaikan apakah kau mengejarku gitu ya. Nggak perlu seperti itu, semua itu bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik ya. Kalau memang ini tetap aja nyantai, nggak ada usaha, ya sudahlah daripada capek, ganti orang ya. Tapi kalau memang perasaannya memang besar sama yang kiri, ya itu kan juga butuh proses ya. Nggak bisa, "Aku sudah nggak mau sama kamu, nggak mau sama yang kiri, saya mau ganti sama orang yang lain." Loh belum healing, jangan, healing dulu ya. Bisa menerima keadaan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan baru ya, energi-energi negatif, kekecewaan, nggak terima, mangkel, sedih ya, itu sudah netral, baru bisa ganti orang lain. Selama proses itu belum terlewati ya jangan, malah nggak karu-karuan kayak orang bingung ya. Ini untuk yang kanan. Untuk yang kiri ya kan sudah berusaha ya, yang penting orang yang kiri itu sudah positif kok ya, sudah positif, sudah apa, sudah berusaha ya untuk bisa menjalin hubungan. Versinya ini walaupun ini memang karakternya agak lemot ya, agak nyantai, terlalu terlalu nyantai. Jadi sarannya kalau memang ini cinta ya, punya cinta yang besar dan ingin mempertahankan hubungan dengan yang kanan, ya harus banyak dong effortnya. Karena apa? Kalau sudah mau memutuskan mau ya berkomitmen untuk masuk ke dalam satu hubungan, ya komitmen kan, nggak selalu terus menikah gitu ya. Ada komitmen janji, ya kesepakatan sama yang kanan untuk
menyatu dalam satu hubungan, ya memang harus tanggung jawab. Ada resikonya, ada konsekuensinya nggak bisa nyantai. Kenyantaian yang kiri kadang-kadang bisa membuat ini frustasi, ya. Jadi ini mungkin ketimpangannya lebih kepada sebenarnya ini bukan ngepek atau nguber ya, tapi pengennya imbang aja, ininya terlalu nyantai. Jadi untuk yang kiri jangan terlalu nyantai lah, ya. Kadang-kadang orang itu memang dalam satu hubungan ekspektasinya itu berbeda-beda ya, ekspektasinya berbeda-beda. Ya kalau memang cinta ya harus bisa menyelaraskan. Kalau yang ini maunya nyantai terus ya nggak bisa dong, gitu loh, ya. Harus ada usaha juga ya. Kalau minta pengertian di dalam satu hubungan memang harus sama-sama saling mengerti, saling memahami, ya toleransi. Kalau nggak bisa mendapatkan itu, ya hubungan nggak akan bisa nyaman. Jadi intinya apa? Komunikasi, gitu ya. Itu saran dari saya, ya bisa diambil bisa tidak, karena itu sebatas saran saja. Umum juga, ya. Kalau nggak cocok ya jangan diambil, daripada mangkel. Kalau saran dari semesta ya, pesan dari kartunya apa? Kita lihat ya, saya cuman ambil satu dulu ya, saya taruh tengah situ. Orang itu maunya segera memutuskan solusinya apa ya. Solusi itu dibuat kalau kita itu sudah dalam keadaan netral. Ya. Kalau masih mangkel, marah, emosi, sumpek, jangan ngambil keputusan. Ya. Solusinya itu diri sendiri dulu yang dicari solusinya. Dalam artian apa? Hilangkan segala energi negatif dulu. Mangkel, marah, nggak terima, ya, sedih, itu dihilangkan dulu, dilepaskan dulu, dinetralkan dulu, ya. Gimana cara menetralkannya? Ya berdamai dengan keadaan, ya. Jangan selalu menyalahkan pihak di luar diri kita, ya, tapi juga melihat, ke dalam diri sendiri. Itu sih, ya. Biasanya sulit untuk bisa mencapai seperti itu karena apa? Egonya besar, merasa benar, merasa paling didolimi. Ya. Selama itu masih ada di dalam hati dan pikiran kalian akan sulit untuk healing. Ya. Pesan semesta, saran dari semesta, suruh ngapain? Kartunya cuma mencolot-mencolot nggak keluar lagi ya. Kartunya cuma lompat-lompat kok. Banyak yang nggak terima dengan saran bacaan saya ini banyak ya. Banyak yang pertentangan-pertentangan gitu loh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lu gambarnya saya buka gini ya. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, you don't like are also your own reflection. Jadi gini, fokus kepada dirimu sendiri ya, dengan apa yang sedang kau kerjakan saat ini ya. Si. Ya, jadi suruh meningkatkan kualitas masing-masing ya mungkin sekarang fasenya harus sendiri-sendiri terlebih dahulu ya. Maka dari itu seperti yang saya sampaikan tadi, dalam membuat keputusan nggak usah kesusu. Ya. Saya harus gimana? Saya sudah nggak betah ya. Nggak betah ya, artinya gini, nggak betah sama dia ya. Mungkin seperti itu. Nggak betah dengan hubungan ini. Nggak usah terlalu luas ya, ke diri sendiri dulu. Kira-kira yang membuat aku nggak betah apa? Ya. Oh karena saya nggak terima. Oh karena saya masih ada marah. Hal itu dulu yang dihilangkan, ya berdamai dulu. Artinya begini, bahwa rasa marah itu dicari ya. Kenapa harus marah? Karena dia begini dan begitu ya. Lebih kembalikan kepada diri kita sendiri dulu ya. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena mungkin saya kurang kurang memberikan apa ya, menghargai diriku sendiri sehingga saya diperlakukan seenaknya. Bisa juga seperti itu. Dicari, digali. Hidup itu tidak ada yang instan ya teman-teman ya. Ya, dalam menghadapi masalah pun tidak ada yang instan. Solusinya apa Bunda? Ya, solusinya A, B, C, D gitu ya. Terus oh ya, terus dilakukan enggak gitu konsepnya ya. Permasalahan dihadirkan di dalam kehidupan kita ya, supaya kita itu mikir, supaya kita itu berusaha ya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan pembelajaran dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya itu. Kalau kalian tidak mau melalui proses-proses pembelajaran, proses-proses peningkatan ya,
Ya sulit, ya jadi manusia instan, hidupnya instan-instan dan tidak akan dapat apa-apa, ya. Paham nggak sih? Kayak mie instan dapatnya kenyang tok, tapi efek negatifnya banyak, ya, mendolburi, ya. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, baiklah kalau begitu sampai di sini ya, pembacaannya cukup ya. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, silakan chat WA admin saya namanya Kak Flori, nomornya ada di bawah video ini ya, nomornya admin saya. Chat melalui WA, tulis ketiknya ya, daftar tarot, jangan ketik yang lain. Selamat pagi, Kakak, nggak usah ya, nanti nggak dibales. Ya, malah karena banyak ya, satu HP itu untuk banyak pekerjaan. Silakan ketik daftar tarot supaya lebih tampak ya. Daftar tarot, ya, daftar tarot saja, jangan yang lain. Nanti akan dibalas oleh admin soal rules dan tata caranya bagaimana cara personal reading dengan saya ya. Personal personal reading di saya itu semuanya berbayar dengan interaksi langsung seperti ini, pertanyaan bebas mau berapapun ya. Bisa dipilih durasi 15 menit dan 30 menit dan semuanya dengan video call. Kalian bisa matikan kamera kalian kalau memang kalian tidak ingin terlihat ya. Yang jelas saya tidak melayani voice note, telepon, chatting atau apapun ya. Jadi hanya video call itu dan itu pun sesuai jadwal. Jadwalnya gimana Bunda nanti yang atur admin. Maka dari itu apa yang dikirimkan oleh admin itu dibaca semua sampai kalian mengerti. Karena penjelasannya sudah sangat jelas. Pertanyaan yang sudah dijelaskan atas apa yang sudah dijelaskan tidak akan dijawab lagi. Oke, maka dari itu belajarlah juga untuk membaca. Belajarlah untuk sabar. Karena apa? Jadwal nanti itu mengikuti slot ya. Jadi nggak bisa sekarang transfer ngisi form ya, ngisi datanya langsung dibacakan, nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Jadi untuk kalian yang nggak sabar, nggak usah daftar di saya, ya. Berapa lama sih kira-kira gitu? 3 bulan? Oh enggak, ya. Paling lama ya 3 hari kalau memang ada liburnya, ya. Nggak mungkin sampai seminggu, gitu. Paling bisa besoknya. Kalau hari itu kosong ya bisa hari itu, ya. Caranya adalah mengirimkan bukti transfer dan datanya bersamaan, ya. Jangan datanya sekarang ya, transfernya 9 bulan lagi ya. Nanti kurang 10 hari lagi lahiran, jangan ya. Atau besoknya, jangan, nggak kebaca nanti sama admin, nggak terdata, ribet nanti nyarinya ya. Jadi kalau mau daftar memang berniat ya. Jadi ini untuk yang sungguh-sungguh, yang serius, yang niat. Jadi kalau untuk yang coba-coba mending nggak usah ya, sayang duitnya mending nggak usah ya. Ah mau coba, saya mau coba 15 menit dulu, jangan, nggak usah kalau coba-coba. Mending sama tarot reader yang lain ya, karena saya bukan untuk dicoba-coba, oke? Jadi untuk yang cocok saja, untuk yang resonate saja ini ya, ambil bagian-bagian yang resonate menurut kalian dan menyenangkan untuk kalian. Oke, terima kasih banyak teman-teman, semoga bacaan kali ini bermanfaat positif untuk kalian sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota untuk menonton saya. Oke, terima kasih banyak dan jangan lupa di-subscribe ya. Yuk dah.